Temu lagi di Hot Room. Pertanyaan melalui Zoom kepada Bapak Arief Budiman, Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pak Arief, jadwal pemilu sudah ditentukan melalui pembahasan yang sangat alot. SK-nya pun sudah ada. Emang bisa dirubah begitu saja, Pak? Bagaimana sikap Bapak? Kalau menurut ketentuan, siapa yang membuat SK, maka dialah yang akan punya kewenangan untuk membatalkan atau mengkoreksinya gitu ya. Nah, sebelum KPU memutuskan mengeluarkan surat keputusan itu tanggal 31 Januari yang lalu, kita sudah mempersiapkan dan membahas pemilu ini itu bersama-sama penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR. Itu lebih dari 6 bulan. Sampailah pada satu kesimpulan bersama-sama kita bisa menerima dan menyepakati bahwa pemilu akan dilakukan pemungutan suaranya bukan hanya untuk pemilu presiden ya, tapi untuk pileg dan pilpres tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi menurut Pak Arief, KPU tidak bisa berbuat banyak, hanya tunduk kepada keputusan pembuat peraturan, begitu? Ya kan kita sudah memutuskan. KPU diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat keputusan tentang tanggal hari pemungutan suara. Dan karena KPU sudah melakukan pembahasan bersama-sama, maka KPU sudah mengambil sikap memutuskan tanggal pelaksanaan pemilu 14 Februari. Agar KPU merubah tanggal putusan tersebut, apa yang harus dirubah? Apakah undang-undangnya harus dirubah atau UUD-nya 45 baru KPU bisa merubah? Kalau undang-undangnya dirubah ya tentu KPU akan mengikuti ketentuan itu. Sepanjang tidak ada perubahan maka KPU tunduk dan patuh pada konstitusi dan undang-undang yang sudah mengatur tentang pemilu. Oke, pertanyaan berikutnya, persiapan apa yang telah dilakukan oleh KPU selama musim pandemik ini dalam rangka menyongsong pemilu 2024? Sudah berapa duit habis, persiapannya sudah gimana? Seluruh persiapan sudah kita lakukan, tapi kalau soal duit belum, kita kan belum memasuki tahapan, karena tahapan itu akan dimulai pada bulan Juni. Ya. Tetapi seluruh rangkaian proses itu sudah dilakukan oleh seluruh pihak. Penyelenggara, pemerintah, dan DPR sudah bersama-sama membahas tentang tanggal pemungutan suara. Kemudian pemerintah dan DPR juga sudah mempersiapkan SDM-nya. Rekrutmen penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, baru saja selesai. Tinggal menunggu pelantikan oleh Presiden. Kan Presiden sudah membentuk tim. Persiapan 6 bulan tadi Bapak mengatakan ada persiapan 6 bulan ya sebelum ditentukan. Itu dilakukan selama musim pandemik tahun 2020, 2021 atau kapan? Di masa pandemi sejak 2021 sampai dengan 2022 ini kita terus melakukan persiapan. Persiapan bahwa pemilu 14 Februari itu adalah di musim pandemi. Artinya udah tahu dong pandemik. Ya kenapa sekarang dipakai alasan pandemik untuk mengulur? Pendapat Bapak gimana? Saya pikir semua sudah memahami, sudah bisa menerima bahwa pemilu akan dilaksanakan di 2024. Jadi sebetulnya kami juga kaget kalau kemudian ada pandangan yang berbeda. Padahal sampai dengan rapat terakhir ditemukannya atau bahas bersamanya tanggal 14 Februari itu tidak ada yang jadi, secara logika Bapak memikirkan atau melontarkan. Bapak setuju dengan pendapat alasan pandemi itu mengada-ada karena penentuan hari pemilu itu dibuat selama musim pandemik. Kenapa menjadi alasan pandemik dipakai untuk merubahnya? Bapak setuju nggak dengan logika itu? Ya, saya setuju. Selain prosesnya dibuat pada masa pandemi, tapi kita juga punya pengalaman menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi di tahun 2020 kemarin. Terima kasih. Pak Peter Abdullah, salah satu alasan adalah alasan ekonomi. Apakah memang ada yang berpendapat bahwa ekonomi sudah pulih kok? Ada yang mengatakan tidak. Apakah alasan ekonomi termasuk alasan untuk menunda pemilu presiden? Ini Bang Hotman, alasan ekonomi untuk menunda pemilu saya kira adalah alasan yang tidak tepat, alasan yang boleh dikatakan mengada-ada. Karena? Karena sebenarnya saat ini perekonomian kita walaupun belum sepenuhnya pulih, sudah mengarah kepada pemulihan.
Sudah ke pemulihan. Sudah mengarah kepada pemulihan. Ya. Jadi kalau dilihat dari angka-angka indikator ekonomi itu sudah jelas terlihat mengarah kepada pemulihan ekonomi. Jadi justru kalau dilakukan penundaan pemilu yang dikhawatirkan ini justru akan mengganggu proses pemulihan ekonomi. Jadi menurut Bapak, mundur pemilu malah mengganggu ekonomi. Saya kira begitu karena kalau ini ditunda pemilunya, yang akan terjadi adalah gonjang-ganjing politik. Ya. Karena sekarang aja udah kontroversi. Ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan pro kontra ini akan memunculkan kegaduhan politik, memunculkan ketidakpastian, dan musuh utama di dalam ekonomi adalah ketidakpastian. Jadi kalau dilakukan penundaan ekonomi akan terjadi ketidakpastian politik yang akan berujung kepada mempengaruhi berdampak negatif terhadap proses pemulihan ekonomi. Apakah ada alasan lain, misalnya pemerintah kehabisan uang untuk membiayai pemilu? Menurut Anda logis nggak itu dari segi ekonomi? Itu juga sangat tidak logis, ya. Karena sebenarnya pemilu ini tadi sudah disampaikan, pemilu ini kan sudah direncanakan, Ya. anggarannya sudah direncanakan. Semuanya sudah ada di dalam perencanaan, jadi tidak ada alasan kita mengatakan kita tidak ada anggaran untuk melaksanakan pemilu. Jadi secara ekonomi sekarang ini tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa alasan ekonomi lah untuk penundaan pemilu karena ekonomi sudah membaik, begitu? Saya kira begitu, Bang. Oke, kita akan melihat grafis kenaikan anggaran pemilu. Wah, tahun 2024 76,6 triliun. Ya. Pak Arief Budiman? Ya, halo. Ini angka ini, Ya, Bang. angka 76,6 triliun budget untuk 2024 pemilu presiden, apa ini benar? Ya, tapi itu kan baru usulan ya. Dan itu pembahasan terakhir yang dilakukan oleh jajaran kita dengan jajaran Kementerian Keuangan. Nah, saya sudah mengkonfirmasi kepada jajaran Sekretariat Jenderal, kita akan lakukan pembahasan lagi. Sebetulnya sudah didapat angka kurang lebih sekitar 62 triliun. Dan memang ini menjadi tinggi karena pemilu kita kan agak berbeda dengan pemilu sebelumnya, di mana sebelumnya tidak ada situasi pandemi. Sementara di 2024 kita menghitung anggaran dengan situasi pandemi. Kemudian yang kedua, honor-honor untuk penyelenggara ad hoc, jadi PPK, PPS, dan KPPS, itu juga kita naikkan honornya. Karena memang dulu terlalu kecil. Jadi itu salah satu yang menyebabkan kenapa terjadi kenaikan pembiayaan untuk pemilu 2024. Jadi yang benar angka tadi itu 70 triliun lebih, itu benar ya? Ya, itu masih dalam pembahasan ya, usulan terakhir ya, itu masih dalam pembahasan. Dan kemungkinan akan sangat bisa untuk diturunkan. Dikurangi sangat bisa. Oke, ke Pak Peter Abdullah. Ini dari segi ekonomi budget segini besar termasuk mengganggu perekonomian enggak? Sehingga dipakai alasan untuk mengulur pemilu. Sekali lagi saya sampaikan seperti saya sampaikan tadi, Bang Hotman, tidak ada alasan untuk menunda pemilu dari sisi ekonomi, juga dari sisi anggaran. Karena anggaran ini ya, kalau kita bicara tentang APBN itu kan bicara penerimaan dan pengeluaran. Dan salah satu pengeluaran yang sudah dianggarkan untuk tahun 2024 adalah anggaran pemilu. Artinya ini sudah tahu begitu? Ya, ini sudah sangat diketahui. Jadi yang Jadi akan bukan dilakukan, alasan, bukan ada alasan. kaitannya ke ekonomi. Oke, Tidak ada kaitan. Pak Saan Mustafa, ini ekonomi masih sangat sulit. Bapak sebagai wakil rakyat di DPR, ekonomi masih sangat sulit, tapi kok anggaran pemilu sampai 70 triliun lebih. Bagaimana suara Bapak? Ya, kita sudah sampaikan ya ke KPU, Bawaslu maupun DKPP dalam setiap rapat kerja maupun rapat konsultasi. Ya. Kita minta agar anggaran pemilu itu disesuaikan dengan situasi pandemi, Ya. di mana situasi sedang sulit. Ya. Di awal mereka mengajukan 86 triliun. Ya. Kita minta diturunkan lagi. Ya. Kita ingin ada efisiensi. Ya. Efisiensi terhadap anggaran, efisiensi terhadap juga tahapan. Misalnya kita minta agar masa kampanye itu diperpendek, tidak 120 hari, bahkan DPR minta 75 hari. Ya. Itu akan berpengaruh terhadap anggaran. Kita juga minta rekapitulasi suara, itu juga diperpendek. Jadi angka ini waktunya. sudah final, masih nggak bisa Belum dirubah final lagi? itu belum final. Jadi angka yang disampaikan oleh KPU ini belum final, ini masih memungkinkan untuk mengalami penurunan. Bapak apakah dari partai Bapak akan minta diturunkan atau bagaimana? Itu pasti minta diturunkan. Ya. Hampir semua
anggota Komisi 2 setiap rapat itu minta diturunkan. Menjadi berapa persen? 50 triliun? Kita minta ini untuk disisir kembali Ya. di setiap tahapan. Jadi tahapan mana dalam PKPU itu nanti yang bisa dihemat anggarannya. Tadi kalau kampanye misalnya diperpendek, pasti tahapan akan berubah. Yang kedua, kita ketika pemutakhiran data. Sekarang masih pandemi, pemutakhiran data kita mau menggunakan sistem teknologi informasi. Bukan lagi misalnya secara fisik. Nanti verifikasi faktual partai politik terkait dengan soal keanggotaan dan sebagainya. Kita juga minta verifikasi faktual itu menggunakan teknologi informasi secara dan sebagainya. Itu akan banyak menghemat. Oke, nah jadi- ini yang kita simulasikan, Pak Osman. Jadi masih Bapak dari Nasdem masih akan berjuang agar biaya ini turun begitu? Ya akan kita berjuang untuk bisa diturunkan. Terima kasih, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini.